Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanina. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil aqdar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, kumpulkan kita kembali di salah satu rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah. Hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setelah kemarin kita membahas tentang hadis ke-35, perkara-perkara yang mampu atau berpotensi merusak ukhuwah. Sekarang kita masuk ke hadis ke-36 yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepada beliau, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan min qurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan suatu penderitaan di dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan meringankan penderitaannya pada dunia. Wa man yassara ala muqsir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu dalam keadaan menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqatal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yazkuruna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yang mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan juga memberikan naungan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Wa man baqa fihi amalu lam yusrik nasabu, barang siapa yang amalnya dijadikan terlambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Hadisun sahih rawahu Muslim wa bihadallah, dan ini adalah lafal yang dimiliki oleh Imam Muslim. Ayat yang pertama, hadis ini adalah salah satu hadis yang
diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun kalau kita mengikuti perkembangan orang-orang orientalis dan orang-orang kafir yang berusaha untuk menurunkan kredibilitas dari Abu Hurairah, segala upaya yang dilakukan oleh orang-orang orientalis dan orang-orang kafir terhadap Abu Hurairah ternyata gagal. Salah satu omongan orang orientalis itu adalah bagaimana bisa sahabat yang baru beberapa tahun masuk Islam kok periwayatan hadisnya melebihi sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Maka ini telah dijawab oleh para ulama. Para ulama melakukan pembelaan kepada Abu Hurairah di antaranya, ya karena tipe sahabat itu bermacam-macam. Ada sahabat yang sifatnya mutasakhir dan ada sahabat yang sifatnya mutasyadid. Ada sahabat yang memang kalau dapat apapun dari Nabi, mau dia lihat, mau dia dengar, atau dapat dari sahabat lain yang hal itu masih berkaitan dengan Nabi, baik diminta atau tidak diminta, diceritakan kepada orang lain. Maka tipe yang seperti ini adalah tipe yang mutasakhir, mudah untuk menceritakan segala sesuatu yang datang dari Nabi. Dan Abu Hurairah tipikal yang seperti ini. Dan ada juga sahabat yang tipikalnya mutasyadid. Jadi kalau mau memberikan informasi tentang Rasulullah agak berat, agak susah. Bukan karena pelit, tapi dia punya prinsip hanya menyampaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi kepada orang yang bagi beliau amanah. Jadi tidak sembarang orang beliau ceritakan perihal Nabi, tetapi orang-orang yang menurut beliau sudah dipercaya, sudah amanah, tidak akan melakukan kebohongan atas nama Nabi lalu kemudian diceritakan. Dan tipikal yang kedua ini kebanyakan sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat senior. Misalnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau kita mengumpulkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, memang lebih sedikit dibandingkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena Abu Bakar tipikal mutasyadid, sedangkan Abu Hurairah adalah tipikal sahabat yang mutasakhir. Dan semuanya memiliki keutamaan. Sahabat yang mutasakhir punya alasan untuk bermudah-mudah dalam menceritakan berita dari Nabi, dan sahabat yang mutasyadid juga punya alasan kenapa membatasi memberitakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Abu Hurairah itu periwayatan hadisnya lebih banyak, ya karena Abu Hurairah begitu masuk Islam, semangat menuntut ilmunya begitu tinggi. Sampai-sampai Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang pernah tidur di depan pintu Nabi. Sampai-sampai ketika Nabi kemudian terburu-buru buka pintu, kalau Nabi tidak melihat bahwa mungkin Abu Hurairah pada hari itu terinjak. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kamu kok tidur di depan pintu itu? Abu Hurairah kemudian mengatakan, saya ingin menjadi orang pertama yang mendengar kalau ayat itu diturunkan, dan saya ingin menjadi orang yang pertama mendengar ada ilmu yang bermanfaat yang disampaikan langsung dari lisanku ya Rasulullah. Maka kalau sudah bersaing dengan orang yang semangat untuk ilmunya seperti ini, ya tidak akan ada orang yang bisa menyaingi karena semangatnya luar biasa. Ibarat mahasiswa belum dimulai pelajaran sudah datang. Ibarat mahasiswa belum dipaparkan materinya oleh dosen, tapi sudah baca dulu materi yang akan disampaikan oleh dosen. Ibarat mahasiswa ketika dosen kemudian menerangkan materinya, dia sudah punya gambaran tentang materi itu, kemudian aktif bertanya, biar dia mendapatkan materi yang lebih banyak dibandingkan teman-temannya yang tidak melakukan hal yang sama.
pasti mahasiswa yang seperti ini ilmunya lebih banyak dibandingkan mahasiswa yang biasa-biasa saja. Baik, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis ini. Yang hadis ini kata para ulama, hadis ini kalau disimpulkan maka terbentuk kaidah al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Karena Nabi SAW di dalam hadis ini memberikan informasi barang siapa yang menghilangkan penderitaan akan dihilangkan penderitaannya oleh Allah. Barang siapa yang memberikan kemudahan akan diberikan kemudahan oleh Allah. Barang siapa yang menutup aib akan ditutup aibnya oleh Allah. Jadi setiap ada perbuatan kemudian ada balasannya. Maka para ulama mengatakan hadis ini kalau disimpulkan terbentuk kaidah al-jazaa min jinsil amal. Selain itu, kaidah al-jazaa min jinsil amal itu juga terbentuk lebih dari 100 dalil. Kita temukan di dalam Al-Quran lafal-lafal dalil yang menunjukkan kalau ada perbuatan langsung ada balasannya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa yaquluna wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Mereka berusaha membuat makar, Allah pun mampu berbuat makar, dan sebaik-baik membuat makar adalah Allah. Intan semullaha yang sempurna. Kalau kalian tolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Atau di dalam hadis misalnya ihfatillah yahfadka. Kalau engkau menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaga. Maka ini kaidah yang begitu penting, kaidah yang memotivasi kita untuk senantiasa berbuat baik, karena setiap perbuatan termasuk perbuatan baik itu pasti ada balasannya. Hanya saja perlu kita ingat seperti apa yang saya sampaikan pada pekan lalu, Allah hanya menjanjikan setiap perbuatan itu ada balasannya. Allah tidak menjanjikan balasan itu harus di dunia dulu sebelum di akhirat. Kalau balasan di akhirat itu pasti, tapi Allah tidak pernah berjanji kalau setiap amal itu harus dibalas dulu di dunia. Karena keyakinan inilah yang menjadi kesalahan orang Yahudi tatkala menghina Nabi. Tatkala mereka mengucapkan Assalamualaikum, kemudian Nabi menjawab Waalaikum, mereka takut dengan jawaban Nabi itu, karena Nabi ikut mendoakan kebinasaan kepada mereka. Sempat orang-orang Yahudi tidak berani keluar, khawatir kalau mereka mati di tengah jalan, kemudian ditertawakan karena mereka terkena doa dari Nabi Muhammad, tapi ternyata ditunggu-tunggu mereka tidak mati-mati. Sehingga karena merasa setiap perbuatan itu harus ada balasannya di dunia, mereka menyangka perkataan atau salam mereka kepada Nabi Muhammad itu tidak menyebabkan Allah murka, tidak akan menyebabkan mereka disiksa di neraka. Tapi Allah kemudian menjawab, hasbuhum jahannam yaslaunaha. Cukuplah neraka jahanam menjadi balasan mereka, yang mereka pasti kemanasan di dalamnya, wa bi'sal masir, dan neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian kaidah al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Itu berbeda dengan hukum karma. Di dalam Islam tidak ada hukum karma. Karena hukum karma yang dipahami oleh masyarakat itu adalah kalau seseorang melakukan dosa, maka berpotensi nanti keturunannya melakukan hal yang sama. Itu pengertian masyarakat kita. Allah tidak pernah membuat hukum seperti itu.
Kalau bapaknya yang berbuat dosa, maka sebuah kezaliman kalau Allah menyengaja anaknya nanti juga berbuat dosa. Paham ya? Allah tidak menghukum anaknya kalau memang anaknya tidak ada niat jahat, niat untuk meniru perbuatan bapak. Misalnya ada seorang ayah yang berzina. Menurut keyakinan masyarakat, kalau nanti ada keturunannya ikutan berzina, berarti itu hukum karma. Hukum karma nggak ada di dalam Islam. Memang bapaknya tidak bisa menahan nafsunya, demikian juga anaknya tidak bisa menahan hawa nafsunya, tetapi keduanya tidak ada hubungan karma. Yang lebih parah lagi, hukum karma di masyarakat kita itu dipahami. Sebuah perbuatan buruk nanti dibalas di fase kehidupan berikutnya yang disebut dengan reinkarnasi. Islam tidak menganut konsep reinkarnasi, apalagi reinkarnasi model orang Cina yang reinkarnasi dulunya manusia di kehidupan berikutnya tidak mesti dalam bentuk manusia, dia bisa menjadi hewan. Atau kebalikannya, dia dulu di kehidupan sebelumnya dia binatang, di kehidupan selanjutnya dia jadi manusia. Menggelikan. Manusia ketika sudah mati, ya sudah. Tidak seperti keyakinan orang Cina di mana kehidupan itu muter terus-menerus, tidak pernah berhenti. Jadi Islam hanya menganut al-jazaa min jinsil amal, tidak pernah memberikan atau mengenalkan konsep atau membenarkan tentang hukum karma. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis ini memberikan beberapa informasi. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man nafasa an mu'min qurbatan min qurbi dunya, nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan kelonggaran atau menghilangkan penderitaan dari penderitaan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan hilangkan penderitaannya di hari kiamat. Nafasa itu makna aslinya adalah bisa merasa lega dalam bernafas setelah sebelumnya itu mengalami sesak nafas. Bagi bapak atau ibu yang pernah sesak nafas, kemudian sesak nafasnya hilang, itu rasanya lega. Nah, Nabi SAW menggambarkan orang yang menolong orang lain, gambarannya seperti orang yang menghilangkan orang yang sedang sesak nafas, kemudian hilanglah sesak nafasnya. Maka yang dialami adalah perasaan yang sangat lega. Apa informasi yang ingin Allah sampaikan kepada kita? Yang pertama, hadis ini memotivasi kita untuk senantiasa perhatian dan membantu perkara sesama mukmin. Meskipun Islam adalah agama yang memotivasi untuk berbuat baik kepada siapapun, tetapi membantu kepada sesama mukmin itu lebih diutamakan. Membantu orang-orang lapangan di Ethiopia yang mereka beragama bukan Islam itu baik, tetapi membantu saudara kita yang di Gaza yang juga mengalami kelaparan, mereka sesama mukmin itu lebih utama. Paham ya? Ada momen di mana kita tidak memperdulikan bantuan kita itu akan jatuh kepada siapa, tetapi ada momen di mana kalau diberikan sesama mukmin itu lebih utama. Kalau kaitannya dengan sifatnya tiba-tiba, maka memberikan bantuan tanpa memperhatikan agama itu baik. Tapi kalau kemudian informasi untuk memberikan bantuan itu sifatnya tidak tiba-tiba, kita bisa memiliki waktu untuk merencanakan bantuan apa yang nanti saya akan berikan. Maka kondisi yang kedua ini diutamakan membantu sesama mukmin. Jika memang kondisi saat itu orang mukmin ada yang perlu dibantu. Jadi Islam tidak melarang membantu tanpa memandang agama, tetapi ada momen
lebih diutamakan, lebih bagus dan lebih baik. Kemudian yang kedua, Nabi SAW tidak menyebutkan menghilangkan penderitaan dalam bentuk apa. Sehingga karena Nabi SAW tidak menyebutkan dalam bentuk apa, maka kita bisa memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk bantuan ekonomi, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan dan sebagainya. Bisa dalam bentuk tenaga, materi, pikiran dan sebagainya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu menghilangkan penderitaan seorang mukmin itu ada pahalanya. Serta hadis ini tidak menunjukkan kalau bantu itu harus tuntas, kalau bantu itu harus besar, sehingga seberapa potensi kita untuk bisa membantu semuanya dihargai. Yang bisa membantu sedikit dihargai, yang bisa membantu setengah jalan dihargai. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak membantu, padahal kita mampu untuk membantu ketika saudara kita mukmin mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan yang menolong seorang mukmin atas penderitaan di dunia, Allah akan tolong dia nanti di yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah adalah hari yang memberatkan, hari yang masing-masing kita butuh bantuan. Setidaknya kita bisa mengingat hadis tentang syafaat ketika manusia berbondong-bondong memenuhi tokoh-tokoh besar untuk meminta syafaat. Dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam menolak karena merasa punya salah. Kemudian kepada Nabi Nuh menolak karena punya salah. Kepada Nabi Musa menolak karena punya salah. Nabi Ibrahim menolak karena punya salah. Kepada Nabi Isa menolak, tapi tidak menyebutkan salahnya apa, hanya menolak saja dan diusir. Dan semua nabi ini kemudian menyarankan, pergilah kepada Muhammad, mintalah bantuan kepadanya. Maka ini menunjukkan manusia pada saat itu butuh bantuan. Nah, salah satu bantuan yang nanti akan diterima oleh orang-orang beriman, bahkan termasuk kepada para pelaku dosa besar, adalah syafaat Nabi. Dan salah satu bantuan yang nanti juga dibutuhkan oleh orang beriman selain syafaat Nabi adalah dari apa yang telah dia lakukan dengan menolong sesama mukmin ketika dia masih hidup di dunia. Maka jangan pernah meremehkan kegiatan membantu seorang mukmin. Saya itu punya teman, kalau misalnya dia dapat berita tentang donasi, tentang membantu sesama mukmin, mulai dari donasi patungan air bersih, mulai dari donasi membantu saudara yang anaknya cacat butuh biaya besar untuk operasi, mulai dari musibah bencana alam, mulai dari Gaza. Itu kalau saya lihat, meskipun dia tidak tahu kalau saya lihat, itu ketika dapat transfer WA, dia kemudian langsung ke bankingnya, kirim nomor yang tertera di situ, dicatat, kemudian dia langsung mentransfer. Saya melihat sendiri dan dia tidak tahu kalau saya lihat. Dia melihat sebuah bot, ada permintaan donasi, ada orang yang butuh ditolong, dia catat, kemudian dia buka bankingnya, kirim. Di bos lainnya ada peneman seperti itu, dia buka bankingnya, dia kirim. Subhanallah, saya bangga punya teman seperti itu. Gak kayak orang zaman sekarang yang ngeklik kalau itu kaitannya dengan check out Shopee. Ini sebuah kritikan, jeblok banget. Ada orang yang begitu ringan jarinya untuk donasi, tetapi di sisi yang lain ada orang yang begitu ringan mengklik jarinya untuk check out, untuk membeli barang-barang di Shopee yang kemungkinan besar itu bukan barang yang dibutuhkan.
Saya mengakui saya pernah sekali dua kali seperti itu. Tapi kemudian alhamdulillah Allah menegur saya. Kemudian kegiatan itu sudah berhenti. Saya kemudian akhirnya punya rencana kalau buka Shopee seminggu sekali. Dan kalau buka Shopee cari dulu di katalog buku. Kalau enggak buku, jangan buka katalog yang lain. Sehingga dalam seminggu itu saya mencatat buku apa yang saya harus beli, yang tidak bisa saya beli di toko buku. Kemudian kalau memang tidak ada baru beli barang yang lain. Syukur-syukur itu kemudian adalah kebutuhan. Saya kemudian tanya dulu kepada istri saya, butuh apa? Dan kenapa? Mumpung besok minggu buka Shopee. Yang itu adalah kebutuhan. Dan kalau istri saya ngomong barang yang ternyata tidak kebutuhan, ya saya tidak mau. Baru kemudian kepentingan ini. Lalu hati-hati karena setiap rupiah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Dan sebuah kedoliman, kalau uang yang sama bisa digunakan untuk membantu orang, tetapi kita terlalu mengikuti hawa nafsu kita, uang itu kemudian kita gunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada manfaatnya sekali, hanya sebagai pemuas nafsu. Kemudian di dalam sabda yang hampir sama, Nabi SAW kemudian bersabda, wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Kebanyakan para ulama menjelaskan sabda Nabi ini dihubungkan dengan hutang. Karena Nabi SAW pernah bersabda ada 4 perkara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, membuat muslim bahagia. Yang kedua, menghilangkan penderitaan orang lain. Yang ketiga, melunasi hutang saudaranya. Dan yang keempat, menghilangkan kelaparan dari orang yang sedang lapar. Kebanyakan para ulama menghubungkan hadis ini dengan kegiatan membayar hutang. Bicara tentang orang yang kesulitan, dan kalau kesulitan itu dihubungkan dengan hutang, maka orang yang terlilit hutang itu ada 2 macam. Ada orang yang hutang tapi dia longgar, dan ada juga orang yang berhutang dia terhimpit. Kalau untuk orang yang pertama gak usah dibantu, dia hutang 50 juta, dia punya uang untuk melunasinya, gak usah dibantu karena dia longgar. Tapi untuk yang kedua, ini ada perhatian untuk membantu. Dan untuk orang yang kedua ini pun ada 2 macam. Orang terlilit hutang, dia merasa kesusahan, kondisinya ada 2 macam. Yang pertama, dia hutang sama kita. Yang kedua, dia punya hutang kepada orang lain. Adapun kalau ada orang yang terlilit hutang dan dia kesusahan, dia hutangnya kepada kita, maka mari kita amalkan Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita melakukan 2 kebaikan. Minimalnya fanadiratun ila maisarah, berikan kelonggaran. Kalau nggak bisa bayar tepat waktu, kasih tempo lagi sampai dia mampunya kamu. Yang kedua, dianggap lunas. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Diberikan tempo lagi atau dianggap lunas. Tapi kalau kaitannya dia hutang kepada orang lain, tidak ada kewajiban khusus bagi kita. Tapi kalau kemudian kita mau membantu dia untuk melunasinya, seluruhnya atau sebagiannya, kata para ulama, hukumnya sunnah. Jadi salah satu amal soleh yang termasuk amal yang dicintai oleh Allah
yang terasa sudah mulai jarang dilakukan manusia itu kaitannya membebaskan hutang. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu ada hadis. Ketika suatu ruh itu diangkat, ditanya oleh malaikat, apa kebaikan yang pernah kau lakukan? Kemudian ruh itu menjawab, kayaknya saya nggak pernah melakukan kebaikan apapun. Malaikat kemudian bertanya, ingat-ingat lagi, masa hidup di dunia nggak pernah melakukan satu kebaikan? Kemudian dia ingat, oh iya ada. Saya itu orang yang hartanya lunak. Saya sering memberikan hutang kepada orang banyak. Sampai suatu ketika sebelum saya meninggal, saya perintahkan pembantu-pembantu saya dengan 2 amanah. Yang pertama, kalau ada orang yang datang untuk mengatakan tidak bisa membayar tepat waktu, saya amani pembantu-pembantu saya untuk mengatakan kamu diberikan ini. Dan yang kedua, ini amalan yang luar biasa. Saya amanahkan pembantu-pembantu saya, kalau ada orang yang datang untuk melunasi, berikan potongan. Dia hutang kepada saya 1 juta, pembantu saya berikan amanah untuk menerima uang dari 1 juta. Biar orang itu senang. Maka Allah SWT kemudian berkata, tajam wasu'anku, ampunilah dia, masukkan dia ke dalam surga. Kalau zaman sekarang ada berapa orang seperti itu? Ya ada, tapi nggak ada ekspos. Biasanya orang-orang hebat itu nggak masuk ke sosmed, gitu ya. Ada orang-orang yang lebih memilih terkenal di langit meskipun tidak terkenal di bumi. Saya itu dulu punya kiai dari Semarang. Orangnya alim banget gitu. Tapi begitu tahu kalau beliau ceramah kemudian diupload di YouTube, beliau nggak mau ngajar. Takut terkenal. Saya yakin kalau Bapak Ibu melihat videonya, melihat kemampuannya dalam menerangkan masalah agama, pasti berdecak kagum, wah orang ini pintar banget, cara menyampaikannya menarik banget. Tapi begitu tahu kalau muridnya tanpa izin merekam, diupload, itu kemudian berhenti, nggak mau ngajar, takut terkenal. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Ini meskipun direkam oleh Mas Tommy, mau ditonton atau enggak saya nggak peduli. Mau view-nya cuma 1 atau 5, saya nggak peduli. Saya punya guru yang kasih contoh baik banget. Dia tidak peduli dan bahkan takut dengan ketenaran, karena Nabi SAW itu pernah menceritakan di antara orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah yang menambahkan libas syukur, meninggalkan pakaian yang menyebabkan dia itu terkenal. Kata para ulama, bukan cuma pakaiannya, tapi segala aktivitasnya. Kalau dia nanti beraktivitas yang membuat orang itu tertarik kepadanya, maka dia lebih memilih meninggalkannya, itu nanti dipuji oleh Allah. Yang meskipun tidak kita anggap 100% sikap yang seperti itu juga benar. Ada kalanya kemudian dengan adanya media, banyak orang yang kemudian akhirnya mendapatkan kebaikan. Maka orang yang mengajarkan kebaikan dilihat oleh orang banyak, bahkan bukan cuma dilihat, diamalkan, dia pun juga paling paham. Tapi kalau di antara dua ini, yang takut ketenaran sama yang tenar tapi dia tidak riya, dia ikhlas, banyak orang yang mengikuti dan bahkan mengamalkan, itu kalau derajatnya lebih tinggi yang pertama. Karena bagaimanapun orang itu kalau terkenal pasti hatinya seperti gojek untuk sombong, untuk bangga diri, ujub dan sebagainya. Tapi kalau yang pertama langsung dia lepas sebelum ujian sombong itu jangan. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Karena siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat.
aib yang sering diumbar di kalangan masyarakat dan ini berbahaya adalah aib jenazah. Makanya di dalam Islam ngurus jenazah itu diatur. Di dalam Islam itu ada aturan main. Orang yang paling berhak ngurus jenazah itu siapa? Yang pertama yang diwasiati. Bukan keluarganya, bukan Pak Mutim dan sebagainya, bukan tetangganya, tetapi yang pertama yang diwasiati. Bahkan wasiat mengurus jenazah itu bisa antara suami istri. Sebagaimana Abu Bakar ketika akan meninggal berwasiat, Asma binti Umais, salah satu istrinya itu yang nanti ngurus jenazahnya. Kenapa? Karena nanti orang-orang ini adalah orang yang dipercaya untuk menutup aib jenazah. Tapi kalau nggak ada atau nggak bisa, nggak ada orang yang diwasiati atau orang yang diwasiati nggak bisa ngurus jenazah, baru orang yang kedua siapa? Keluarganya. Dan keluarga itu sebaiknya disesuaikan dengan jenis kelamin. Anak laki-laki yang meninggal yang ngurus bapaknya, anak perempuan yang meninggal yang ngurus ibunya. Demikian juga anak boleh ngurus orang tuanya. Setelah orang tua dan anak, selanjutnya kakek, nenek. Setelah itu cucu. Nah, kalau semua ini tidak bisa, baru kemudian keluarga menunjuk orang yang dipercaya untuk urus jenazah, yang dalam bahasa masyarakat disebut dengan Pak Mutim. Tapi konsekuensi jadi istri Pak Mutim itu ya jadi pemutim. Kalau suaminya profesinya adalah ngurus jenazah, mau tidak mau istrinya juga harus bisa ngurus jenazah. Suaminya nanti ngurus jenazah yang laki-laki, istrinya ngurus jenazah yang perempuan. Kalau Pak Mutin punya istri yang tidak bisa ngurus jenazah, ini tanda kalau Pak Mutin harus cari istri. Nah, karena punya istri nggak bisa bantu suami. Suaminya ketemu mayat tiap hari, istrinya kalau lihat mayat pingsan. Tanda ini kalau harus ada istri yang kedua. Yang bercanda. Jadi aib jenazah tolong diperhatikan. Kalaupun tidak diceritakan, kaitannya aib itu juga dilihat. Makanya jangan biasakan ngurus jenazah di depan rumah. Nabi itu memberikan petunjuk ngurus jenazah itu di tempat yang tertutup dinding dan atap. Yang ngurus jenazah jangan banyak-banyak. Kata para ulama idealnya 3. 1 memang ahlinya, yang 2 asistennya. Asisten itu kata para ulama dirinci lagi, jadikan sarana mengurus jenazah itu sarana berdakwah. Asisten pertama adalah orang yang sudah taat. Dia ketika diajak mengurus jenazah tambah ketaatan. Asisten kedua itu unik, cari asisten yang belum taat. Ya nanti kalau mengurus jenazah takut, kemudian taat. Perlulah preman-preman di kampung itu diajak ngurus jenazah. Ya kalau pas ngurus jenazah ditakut-takutin, Mas nanti kalau kamu obat kayak gini, kalau kamu nggak berhenti minum minuman keras mati masuk neraka. Kalau udah membujuk kamu seperti yang mau kamu siapa? Takut, obat, kemudian menjadi orang baik. Jadi para ulama keren juga ya memasukkan saran dan nasihat dalam mengurus jenazah itu, jadikan sarana untuk berdakwah. Jadi jangan di depan rumah, cari tempat yang luas. Kalau rumah atau kamar mandi kita masing-masing itu terasa sempit, ya dibawalah ke lojanya. Kamar mandinya besar, ditutup, gitu ya. Nanti kalau sudah dimandikan dikafani, dibalikan lagi ke rumah, nggak masalah. Syukur-syukur kalau ada orang yang berwakaf bikin maksal mayit. Salah satu bentuk wakaf yang jarang dilakukan oleh orang Indonesia saya bocorkan. Bikin tempat pemandian jenazah. Itu pahalanya besar banget.
Pahala besar itu kata para ulama diantaranya kamu melakukan kebaikan yang masih jarang dilakukan oleh manusia. Ya. Maka bapak-bapak yang ketika pensiun dapat dana puluhan juta, daripada invest bikin restoran, investlah akhirat bikin tempat pemandian jenazah, sehingga warga sendiri atau warga tempat lain selama tidak menimbulkan kegaduhan boleh memandikan jenazah di tempat ini karena kamar mandinya luas. Karena memang memandikan jenazah tidak bisa di kamar mandi yang sempit, dan umumnya kamar mandi kita kan sempit, nggak bisa kita ngurus jenazah sampai didiriin ya. Memangnya mandi itu lagi. Oke. Kemudian sabda Nabi yang keempat, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Berarti semakin sering dan semakin lama kita menolong saudara kita, semakin sering dan semakin lama Allah menolong kita. Suatu ketika Hasan al-Basri itu ingin melakukan kebaikan, kemudian ngajak kawan-kawannya, tapi ada satu kawan yang belum ikut, namanya Sabit al-Bahani. Kemudian dia ngomong sama teman-temannya, ajak tuh Sabit, ajak bareng-bareng sama kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian teman-temannya mencari Sabit, ternyata Sabit itu lagi iktikaf di masjid. Ketika diajak untuk melakukan kebaikan bersama yang dipimpin oleh Hasan al-Basri, Sabit kemudian berkata, saya lagi iktikaf. Kemudian Hasan al-Basri ketika mendengar Sabit berargumen sedang beriktikaf, saya tidak bisa ikut bersama kalian, kemudian mengutip sabda Nabi, la'an amsya ma'akhim fi hajatin ahad ilayya min aktaki fi hadal masjid syahar. Aku berjalan bersama saudaraku untuk sebuah keperluan yang dia miliki, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Nabi membandingkan pahalanya itu dengan iktikaf di masjidnya. Masjid Nabi itu apa? Masjid Nabawi. Yang kalau sholat kita dibandingkan sholat di Masjid Nabawi itu perbandingannya 1:1000. Nabi mengakui iktikaf itu pahalanya besar, lebih besar lagi apalagi di masjid beliau, apalagi sebulan. Ternyata pahala sebanyak itu bisa terkalahkan dengan membantu saudaranya yang sedang dalam kondisi membutuhkan bantuan. Saudara kita yang saya kagum kepada orang kampung itu, yang gotong royongnya begitu tinggi. Ada tetangganya yang rumahnya mau ambruk, kemudian dibongkar, bangunnya berkembang, nggak dapat upah, paling cuma makan siang. Maka kalau itu diniatkan tulus, ikhlas, pahalanya lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Maka alasan apa lagi yang kita akan ajukan kalau ada orang yang meminta tolong kepada kita? Kemudian dari yang kelima, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju ke surga. Kata para ulama, hadis ini unik karena Nabi menyisipkan kata berjalan. Padahal ibadah yang berkaitan dengan jalan itu banyak. Kita mau haji ya berjalan, kita mau ceramah di masjid ya berjalan, kita mau bayar sedekah ya berjalan. Tetapi kenapa ketika Nabi menyebutkan beberapa hal-hal yang dianggap amal soleh, yang diidentikan dengan berjalan kok hanya menuntut ilmu? Ibnu Hajar Asqalani menjawab, karena menuntut ilmu itu adalah jalan yang paling ringkas dan paling mudah menuju ke surga.
Bapak ibu cuma modal datang dengerin, itu nanti ke surganya dipermudah. Tapi ini bukan dalil, bukan nyata. Kalau kemudian nyata, kemudian nanti disampaikan, kemudian ditulis, disebarkan, itu pahalanya lebih tinggi. Saya dulu punya kakak tingkat, anak seorang ulama besar di Saudi, anak Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Yang saya pernah cerita, beliau itu punya anak 40, istrinya 3. Salah satu anak beliau itu namanya Ridwan. Ridwan itu punya kebiasaan kalau minjem buku di perpus, dirangkum, diringkas. Tulisannya bagus, tulisannya rapi, dan ringkasannya itu nanti disisipkan di buku perpus yang dia pinjam. Dia meminta kepada petugas perpus, tolong ringkasan atau catatan saya ini jangan dilepas. Saya ingin memudahkan adik-adik tingkat saya atau yang baca buku yang sama, biar tidak kesulitan baca saja ringkasan saya. Subhanallah, ada orang yang amalnya luar biasa. Dia merelakan diri sulit untuk memahami, tapi tidak ingin orang lain itu mengalami kesulitan sebagaimana dia memahami. Dia bekerja keras untuk memahami, tapi tidak ingin orang lain itu sekeras dia dalam memahami. Dikasih sisipan, catatannya, ringkasannya, tulisannya itu kayak tulisan komputer. Makanya saya kalau ke perpustakaan di Madinah itu nyari buku yang beliau pernah pinjam. Tapi masalahnya yang punya keinginan seperti ini bukan cuma saya. Saya cuma 2 kali dapat buku yang ada ringkasannya dari beliau. Sedangkan nyari buku yang lain, saya lihat di file dia pernah pinjam buku apa saja, saya cari ternyata dipinjam oleh orang. Tapi Allah mentakdirkan baru semester kelima itu ketabrak mobil di UIN, di Universitas Islam Madinah, meninggal. Dan beliau adalah salah satu anak yang dibanggakan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Beliau anaknya 40, hafid dan hafidhah semua. Tapi yang paling dibanggakan yang Ridwan. Kemudian Nabi SAW masih melanjutkan tentang amal soleh berikutnya, yaitu tentang keutamaan berkumpul di masjid, kemudian saling mengajarkan untuk membaca Al-Quran, saling mengajarkan, saling memotivasi untuk mengamalkan Al-Quran. Nabi SAW kemudian bersabda, "Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah suatu kaum, berarti menunjukkan tidak 1-2 orang tapi banyak orang, yang ketika mereka berkumpul di masjid, mereka melakukan kegiatan membaca kitabullah. Kata para ulama, ini adalah dalil di antara tempat yang ideal untuk membaca Al-Quran adalah di masjid. Maka eman-eman bapak dan ibu sudah bisa baca Al-Quran, masuk ke masjid, masih ada waktu kosong, kok kemudian tidak baca Al-Quran? Paham ya? Karena nilainya lebih dibandingkan dibaca di tempatnya. Apalagi nanti kemudian melanjutkan, mereka bukan cuma baca. Kalau di antara mereka ada yang punya kemampuan lebih, baik dari segi bacaannya, dia kemudian ngajarin tahsin, ngajarin tajwid, atau dari segi pemahamannya, dia ngajarin tafsir, maka mereka semua dapat 4 hal. Yang pertama ketenangan, yang kedua rahmat, yang ketiga malaikat akan mengikuti, dan yang keempat perkara yang jarang-jarang Allah lakukan dari hamba-hambanya. Allah akan sebut mereka di hadapan para malaikat. Setahu saya ya, amalan yang membuat Allah membanggakan pelakunya di hadapan malaikat itu diantaranya pertama ini. Yang kedua
ketika jemaah haji kumpul di Arafah. Allah berkata kepada mereka dalam hadis qudsi, "Undur ila haula." Lihatlah kepada para jemaah haji itu. Mereka datang dalam keadaan kusut, meneduh dalam rangka mengagungkan diri. Orang ketika di Arafah, apalagi kalau anginnya lebih kencang-kencangnya, pasti kena debu. Dan debunya tidak sedikit, debunya banyak. Maka kalau Bapak ketika haji kemarin di Arafah, angin berhembus dengan kencang, itu potensi dibanggakan oleh malaikat mirip dengan hadis. Sampai Bapak rambutnya kena debu, bajunya kena debu. Yang secara fisik mungkin manusia nggak suka, tapi ternyata Allah suka. Makanya Allah kan berkata di dalam Al-Quran, bisa jadi yang kalian benci itu Allah sukai, yang bisa jadi Allah sukai itu nanti kan benci. Di antaranya pemandangan yang tidak baik, biasanya manusia tidak suka, tapi Allah suka karena ketaatan. Bau mulut orang yang berpuasa itu bagi manusia nggak enak. Siapa yang bilang enak? Yang bilang enak berarti lagi bilang atau stres, pasti nggak enak. Tapi kemudian Allah banggakan. Termasuk di antaranya darah syahid, orang yang berjihad di jalan Allah kemudian terluka, darahnya menetes, itu nanti lebih Allah sukai dibandingkan darah-darah yang mengalir karena perbuatan selain jihad. Oke, demikian ya yang kamu bermanfaat. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan, sisa waktu kalau ada pertanyaan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menusuk air menutup air yang kedua itu apa? Bagi yang ada sudah meninggal itu perlu diberi nama dan yang pertama, bagaimana bentuknya Allah SWT akan menutup aib dari seorang hamba di hari kiamat. Bentuk Allah menutup aib kita pada kiamat adalah dengan tidak ditampakkan dosa-dosa kita di halayak ramai di depan manusia. Setiap kita kan punya dosa, dan dosa itu berpotensi untuk ditampakkan ketika kita nanti diberikan catatan nama masing-masing. Tapi kalau kita pernah melakukan menutupin aib seseorang, maka Allah akan tutup perbuatan jahat kita, dosa kita, agar kita tidak dipermalukan di hadapan manusia. Itu yang pertama. Nah, kaitannya dengan menutup aib. Aib itu kan ada dua macam. Aib yang dilihat dengan sengaja, aib yang terlihat secara tidak sengaja. Mau yang dilihat dengan sengaja atau tidak sengaja, kalau itu ditutup membawa kebaikan, maka nanti ada balasannya bagi pelakunya. Bapak ingin nonton orang itu punya dosa enggak? Bapak sengaja ingin melihat. Dia punya perilaku negatif enggak? Bapak sengaja untuk melihat, kemudian Bapak lihat, tapi Bapak tahan untuk tidak menceritakan kepada orang lain, Bapak nanti ada balasan. Maupun aib yang secara tidak sengaja terlihat. Misalnya saya punya teman, orangnya gagah, tapi siapa sangka latah. Yang kegagahannya itu rontok ketika kita tahu dia itu latah, tahu latahnya. Kan nggak berwibawa. Tapi saya kemudian tidak menceritakan kepada orang lain. Siapa teman saya ini, aibnya apa? Saya berdoa nanti Allah untuk aib saya. Nanti Allah untuk kejadian saya, Allah untuk dosa-dosa saya.
Yang kedua, kalau Hasan al-Basri itu memiliki penafsiran, ditutup ayatnya itu bukan cuma ditutup keburukannya, tapi juga dibalas dengan pahala yang benar. Gitu kan? Pengertian yang pertama. Kemudian bayi yang dilahirkan belum 7 hari, apakah tetap harus diberi nama, apakah tetap harus diakikoi? Para ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan memang harus 7. Ya, yuhlaku waqsud wa yusamma fi yaumi sabihi. Dibudul kepalanya dan diberikan nama serta dikakui pada hari yang ke-7. Karena lafal hadis itu terang-terangan mengatakan hari ke-7, berarti kalau bayinya tinggal sebelum hari ke-7 gagal diberi nama, gagal dikakui, gagal dicukur rambutnya. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain berpendapat beda. Mazhab yang lain itu tetap membolehkan. Karena bagi mazhab yang lain itu ada riwayat para sahabat itu memberikan nama tidak pada hari yang ke-7. Ada yang ketika dilahirkan langsung diberikan nama. Sehingga kemudian perilaku sahabat ini dijadikan dalil oleh mazhab selain Syafi'i. Cuma kaitannya dengan akikah, para ulama kebanyakan mengatakan kalau misalnya bayinya sudah meninggal, maka nggak usah diakikah. Daripada akikahnya malah lebih sedih orang yang menerima. Ya, kalau kita dengar bayinya meninggal kok kemudian ada makanan yang datang ke rumah kita, mau makan tuh rasanya gimana? Kalau bayinya sudah meninggal, gitu ya. Maka tidak diambil poin itu lebih baik. Sehingga meskipun pendapat jumhur mengatakan tidak harus 7 hari, tapi saya lebih tertarik dengan pendapat Imam Syafi'i. Kalau belum sampai 7 hari, nggak usah dikasih nama, nggak usah dibudul kepalanya, nggak usah diakikah. Oh, ada lagi? Bahwa Islam itu adalah Islam itu adalah Islam itu adalah budaya ini. Tapi ada kesempatan yang mengatakan bahwa adalah sampai ke kebijinan. Sampai Islam itu sudah lebih kebijinan. Makasih. Yang pertama, kalau dilihat dari segi periwayatan, perkataan yang masyhur betul-betul ilmu bisik itu bukan tetapi yang diucapkan oleh para ulama di generasi sebelumnya. Sehingga seandainya tidak mengamalkan perkataan itu, boleh karena perkataan itu bukan hadis. Yang kedua, kalaupun seandainya kalimat itu dianggap kalimat yang baik, turunlah ilmu sampai ke negeri Cina. Konon kalimat itu diucapkan karena saat itu Cina adalah pemproduksi kertas terbanyak, pemproduksi tinta terbanyak. Sehingga kalau nanti menuntut ilmu ke negeri Cina, mudah kalian untuk mengabadikan ilmu yang sudah kalian tuntut, mudah untuk menulisnya. Sedangkan kalau kalian untuk di negeri lain, kalian kesulitan untuk menuliskannya karena media yang digarap itu tidak terlalu banyak. Yang kedua, ini tafsiran dari Syekh Kami. Utlubul ilma wal hisin itu menunjukkan jangan selalu pandang negatif negeri Cina. Karena negeri Cina itu dalam sejarah juga pernah melahirkan ulama-ulama besar. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari itu juga ada darah Cinanya. Karena pada saat itu orang Arab itu memandang aneh orang Cina. Kemudian dihubungkan dengan tempat Ya'juj wa Ma'juj. Salah satunya ulama besar Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau pernah diundang ke Saudi karena tulisannya beliau membuka tembok yang mengurung Ya'juj wa Ma'juj itu di Cina.
Kemudian dipanggil, tapi ketika dipanggil Rasul Saudi takut sendiri, tidak membicarakan tentang hal itu, malah ngobrol biasa. Karena kalau mau diskusi, Rasul Saudi punya dalil apa? Sedangkan yang beliau hadapi adalah ulama. Bahkan Syekh Sa'di itu gurunya Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin kita tahu itu alim, itu gurunya kayak apa? Nah, kembali lagi, jadi pertama bukan hadis. Yang kedua, ketika diucapkan ada motivasi, carilah ilmu ke negeri Cina karena Cina itu ada banyak kertas, ada banyak tinta, kalian mudah untuk menulisnya. Yang ketiga, karena saat itu ada pandangan negatif tentang orang Cina. Yang artinya musim-musim Cina itu protes. Kamu tidak kamu tidak dilahirkan dalam keadaan warna sipit. Kenapa kalian orang-orang Arab memandang kamu rendah? Maka kemudian ada seorang ulama menggonggong Muslim di Cina dengan mengatakan Utlubul ilma walau bisin. Utlubul ilma walau di Cina maksudnya jangan merendahkan seseorang dari fisiknya, karena meskipun mereka Cina, meskipun mereka sipit, di antara mereka juga ada orang Islam, bahkan di antara mereka juga ada yang Hindu. Saya pernah ketemu dengan ulama Cina. Ya, kita paham. Yang tinggal di Malaysia itu Usenji, Usenji, bahasa Cina. Oke, bahasa Inggris oke, bahasa Melayu oke. Orang Sabun. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.